Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melansari dengan NIM 2065016. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, ada 6 poin. Yang pertama itu jelaskan tentang elemen sistem informasi geografi dalam dunia nyata. Oke. Nah, sistem informasi geografis dalam dunia nyata itu merupakan permukaan bumi sebagai dunia nyata yang mempunyai gambaran yang sangat kompleks. Contohnya seperti beraneka ragaman jenis tumbuhan atau vegetasi. Kemudian yang kedua itu memiliki keadaan alam yang berbeda seperti gunung, sungai, danau, hutan, perkebunan, dan juga sawah. Nah, yang poin ketiga itu terdapat berbagai jenis bangunan, entah itu rumah ataupun kampus, itu. Kemudian yang terakhir itu ada terdapat infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, bendungan, jembatan, bandara, dan juga lain-lain. Nah, dari sistem informasi geografis ini dalam dunia nyata itu dibutuhkan visualisasi gambar untuk mewakili keadaan permukaan bumi itu dan bisa gampang diketahui atau bisa ditahu informasi yang ada pada sistem informasi geografisnya melalui peta misalnya. Kemudian ada poin kedua itu, apa yang dimaksud dengan data spasial. Nah, data spasial ini adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Dan data spasial ini dia contohnya seperti jalan, sungai, pemukiman, jenis bangunan dan juga jenis penggunaan tanah. Nah, pada data spasial ini memiliki dua jenis model data. Yang pertama itu ada model data raster dan kemudian yang kedua itu ada model data vektor. Nah, poin ketiga itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Nah, pada data vektor ini dia memiliki simbol-simbol atau fitur-fitur seperti titik atau poin dan juga garis atau lain, dan yang terakhir itu ada area atau poligon. Nah, data vektor ini dia memiliki beberapa koordinat. Yang pertama itu pada data vektor titik atau poin itu memiliki koordinat tunggal seperti Y dan juga X. Kemudian pada titik atau poin ini dia tanpa panjang dan juga luas. Nah, contohnya itu seperti rumah, kantor, pasar, supermarket, sekolah, kampus, dan juga yang lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada garis atau line, yang dimana garis ini memiliki koordinat awal dan akhir. Contohnya seperti X1 dan juga Y1 dan X2 dan Y2. Itu dia memiliki panjang dan tidak memiliki luas. Contohnya seperti jalan, sungai, pipa air, kabel, dan juga listrik. Nah, kemudian ada poin terakhir yaitu data area, yang dimana data area ini atau poligon dia memiliki koordinat itu awal dan juga akhir yang sama. X1 Y2 sama dengan XN YN. Itu dia mempunyai panjang dan juga luas, berbeda dengan titik dan juga garis. Nah, contohnya itu seperti batas wilayah, pulau, dana bangunan yang sangat luas. Oke. Kemudian ada poin keempat, jelaskan contoh model data vektor. Nah, contoh model data vektornya ini seperti ini. Dia ada elemen rumah, yang dimana elemen rumah ini dia terdapat titik-titik pada koordinat vektor titik-titik tadi atau poin. Contohnya seperti ini. Dan juga ada line atau garis, yang dimana garis itu dia contohnya seperti jalan. Dia ini begini contohnya, dan juga ini pada titik-titik di awal tadi dia ditarik garis sampai menyambung garis-garisnya. Nah, kemudian pada area
pada data vektor area itu dia seperti batas wilayah, seperti pulau dan juga danau. Ini koordinatnya seperti ini. Dia menyesuaikan dengan batasnya tadi, batas wilayahnya. Oke, mungkin itu contoh dari model data vektor. Nah, kemudian ada poin kelima, apa yang dimaksud dengan model data non-spasial atau atribut. Nah, data non-spasial ini dia disimpan terpisah dari data spasial, yang dimana kan data spasialnya itu merupakan objek dari permukaan bumi. Nah, sementara pada data non-spasial ini dia berisikan informasi pada tabel. Jadi setiap fitur data spasial itu berhubung dengan tabel atribut atau di sampingnya ada data non-spasial, data spasial dan juga data non-spasial atau atribut. Nah, data non-spasial ini atau data atribut ini dia ada 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel titik, kemudian tabel garis atau vektor garis, kemudian yang ketiga itu ada vektor area atau tabel atribut area untuk fitur. Oke, mungkin itu poin kelima. Dan juga poin ke-6 itu jelaskan hubungan antara data atribut dan juga data spasial pada slide nomor 16. Nah, kita bisa lihat pada slide nomor 16 ini hubungan antara data atribut dan data spasial. Di sini sebenarnya ini data spasial. Ini merupakan objek dari permukaan bumi yang data spasialnya tadi. Sementara sebenarnya di sini tulisannya itu data non-spasial, yang dimana data non-spasial ini merupakan tabel yang berisikan informasi-informasi dari data spasial di sini. Oke, contoh seperti garis merah ini, dia itu menunjukkan 101 atau ID dari data non-spasialnya itu ID-nya 101, yang dimana nama kabupaten kotanya itu Kolaka dan juga keterangannya itu kabupaten. Nah, ketika data spasial itu harus berdampingan dengan data non-spasial, karena pada data non-spasial itu merupakan informasi dari data spasial. Oke. Terus di sini dia pokoknya apapun yang ada di objek permukaan bumi itu harus sesuai data-datanya dari data non-spasial atau data tabel yang ada yang berisikan isi pada tabel data non-spasial di sini. Dan pada data spasial dan juga data non-spasial ini tidak boleh diubah-ubah. Harus sesuai dengan data tabel dari data non-spasial. Oke. Oke, mungkin itu dari penjelasan saya dari poin 1 dan poin ke-6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang pahaman, saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.